Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Doa untuk Pemulihan. Doa untuk pemulihan. Firman Tuhan terambil dalam Mika 1 ayat 8-9. Karena itulah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta, sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk seorang nabi bernama Mika yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan sebuah pemulihan, penyembuhan melalui doanya kepada Allah. Tuhan akan berkati agar kami pun mengalami pemulihan yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau sebuah keluarga, kalau sebuah komunitas atau pribadi sahabat seperjalanan mengalami kerusakan, mengalami keterpurukan, sudah jauh dari Tuhan, berbuat berbagai macam dosa. Ada banyak orang-orang jahat di dalam dunia ini. Namun juga seringkali terbit orang-orang yang baik yang dipilih Tuhan, agar kerusakan-kerusakan yang terjadi itu dipulihkan, dikembalikan seperti semula, direkatkan kembali, disatukan kembali, disusun kembali, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang baik. Tentunya sebuah kerusakan dalam kehidupan itu menyakitkan, membuat sebuah penderitaan, dan tentunya juga bisa berakhir dengan penyesalan. Apakah kita bisa memulihkan semua yang buruk kembali seperti semula? Mika adalah yang dipakai oleh Tuhan, nabi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan sebuah penghakiman Tuhan, namun sekaligus juga menyampaikan tentang pengampunan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran dosa. Dan ayat yang berbunyi, Tuhan akan melemparkan dosa kita sampai ke tubir-tubir laut. Ini pun yang disampaikan oleh Nabi Mika. Sekalipun Mika menyampaikan berita tentang anugerah dan kebaikan Tuhan, khususnya tentang Mesias yang akan datang. Ia akan menyelesaikan dan memulihkan setiap permasalahan dan kehidupan kita. Namun Mika juga mengingatkan setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang diperbuat oleh mereka. Sebagaimana juga apa yang sudah kita baca di dalam renungan sebelumnya, yaitu Nabi Amos yang menyampaikan dan mengutuk sedemikian banyak dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada orang-orang baik yang berdoa untuk melakukan sebuah doa pemulihan. Dan setiap kita sahabat seperjalanan juga dipanggil agar kita juga melakukan doa-doa pemulihan. Kalau ada sesuatu yang sudah rusak, di dalam doa pemulihan itu yang pertama kita akan menghadirkan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan juga yang sekalipun menghakimi, menghukum, namun Tuhan yang merangkul, Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, yang memaafkan pelanggaran kita, dan membuang dosa kita sampai ke tubir-tubir laut. Itu janji Tuhan. Bagaimana respon kita untuk semua kebaikan Tuhan? Kita perlu bersujud tersungkur seperti kebiasaan bangsa Israel, mengoyakkan pakaiannya, jubahnya, kemudian berbandingkan debu. Seperti Ayub pun melakukan perkara yang sama. Orang-orang yang ada perjanjian lama pun melakukan perkara yang sama. Namun gambaran daripada semuanya itu adalah mendatang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa aku sudah jauh dari Tuhan, seperti anak yang hilang datang kepada bapaknya. Aku telah berbuat dosa kepada Bapa. Aku sudah tidak layak lagi bertemu dengan Bapa. Aku sudah tidak layak lagi masuk dan menjadi bagian di dalam keluarga Bapa. Hati yang hancur seperti demikianlah awal sebuah pemulihan tatkala kita mampu dan mau untuk berdoa. Seseorang kenapa tidak mampu berdoa? Karena ada ego dosa yang tetap masih dipegangnya. Namun seseorang punya kerelaan, keikhlasan, sebuah pengakuan. Dengan hati yang hancur, hidup yang hancur, kita berdoa, Tuhan, Engkau yang mampu memulihkan kehidupanku. Engkau yang mampu memulihkan rumah tanggaku. Sebagai seorang hamba Tuhan, melayani puluhan tahun yang saya lakukan, maka banyak bertemu dengan komunitas-komunitas yang berakhir dengan kehancuran. Dan mereka sudah tidak punya daya lagi, tidak punya tenaga lagi, sudah tidak tahu bagaimana menyelesaikan untuk memulihkan semua sesuatu yang sudah menjadi rusak dan hancur lebur. Maka tidak ada cara dan jalan lain.
Kita membutuhkan kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan itu didapatkan tatkala kita datang tersungkur bersujud kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ya Tuhan, tolonglah aku. Ya Tuhan, dengarkanlah teriakan doaku. Ya Tuhan, aku tidak akan sanggup berjalan melewati setiap persoalan yang ada tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa jamahan Tuhan. Ini adalah awal daripada pemulihan yang terjadi, dan itu yang perlu kita lakukan, menyampaikan doa-doa penyesalan, menyampaikan pengakuan-pengakuan untuk setiap dosa yang kita perbuat. Jabarkan, sampaikan kepada Tuhan, aku sudah melakukan berbagai dosa. Berikanlah list tentang dosa-dosa kita sebanyak-banyaknya. Lakukan pengakuan itu secara detail. Sebutkan dosa yang sudah engkau lakukan. Jangan hanya kita pandai menjadi orang percaya yang memberikan list tentang permohonan-permohonan doa kita. Kita memohon untuk kesehatan, kita memohon untuk kesejahteraan, kita memohon untuk kelancaran, kita memohon untuk damai sejahtera, kita memohon semua hal-hal yang baik kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkannya. Namun pernahkah kita memberikan list untuk segala perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat? Kita ungkapkan secara transparan dan telanjang apa yang didoakan oleh Mika dalam doanya. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap kepada Tuhan, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sebab menjalar ke Yehuda sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Ini doa daripada Mika, agar rumah tangga yang ada di bangsanya itu dipulihkan, dikembalikan. Setiap pribadi itu memiliki iman yang kembali kepada Tuhan. Mereka-mereka yang telah meninggalkan Tuhan, kemudian mereka pun tersungkur berlutut, mengaku segala perkara-perkara dosa yang sudah diperbuatnya kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, sahabat seperjalanan, maka pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka semua kegelapan akan diubah menjadi terang yang membahagiakan. Maka segala kepedihan, derita, kekhawatiran, ketakutan akan diubahkan menjadi sukacita, kemenangan, dan hati yang penuh dengan kemerdekaan. Sahabat seperjalanan, maukah kita mengalami pemulihan? Tidak ada yang tidak bisa. Seberat apapun persoalan, apapun itu yang dibuat oleh kita atau dilakukan pihak lain yang membuat engkau terluka, engkau terpuruk, engkau difitnah, engkau dirugikan, engkau ditekan, engkau diinjak, engkau dihimpit, Tuhan bisa memulihkan seluruhnya di dalam campur tangan Tuhan yang luar biasa. Satu perkara yang perlu kita lakukan, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan nyatakan kuasanya. Karena kuasa Tuhan itu terjadi tatkala kita datang sebagai pribadi dengan jiwa yang rapuh dan pengakuan segala salah dan dosa kita. Maka tidak ada perkara yang tidak bisa dipulihkan. Mari sahabat seperjalanan, buka hatimu, berikan rumah tanggamu, akui segala dosamu. Di dalam doamu Tuhan akan memulihkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat Nabi Mika yang berdoa untuk pemulihan buat bangsanya. Dan kami pun berdoa buat pemulihan diri kami, rumah tangga kami, komunitas kami, apapun yang ada di sekeliling kami. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini berdoalah. Kalau ada hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, keluargamu, komunitasmu, nyatakanlah doa, memohon pemulihan, dan pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.